مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منغرم يا نفس لا تكنتي من زلة عزمت من الكبائر في الكفران كالأمام ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي الكرم الله الوجه والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى إرمي والكرم لي خمسة أطفي بها أرى الوباء الهتيمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara anzil alaina al-ghaish waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahi Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhika a'la al-muhabba hidayatil baqil mughallad fi qalbi nabika wa rasulika bismika al-azam al-wahid wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kami wal adad al-muqaddis an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizni al-Qur'an wa tufahhimni minhul ayah wa tahtahu li nurul jannah wa nuran na'im wa nurrin nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita, ada baiknya kita membacakan untuk diri kita dan untuk sekeliling kita, untuk orang-orang sekitar kita, untuk keluarga kita. Semoga dengan wasilah Fatihah yang kita baca ini menjadikan mereka yang sulit dipermudah oleh Allah. Kita ini, kami ini yang sakit diberikan kemudahan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berhutang dimudahkan membayar hutangnya, mereka yang sedang dalam tender dimenangkan tendernya, mereka yang dalam promosi jabatan dimudahkan mendapatkan promosi jabatannya, mereka yang sedang berusaha dimudahkan segala usahanya. Wala alikulitin solehah nawaitu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal intifa wal muzaqah wa tazkira wal ifada wal istifada wal hassala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabi wa hibzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa rabbi zidni ilman. Allahumma faqina fid wa alimna ta'wil iftah alaina wa arfin. Ibla bro. Wa bihaqqi sayyidina Muhammad wa qarafatul walid Syekh An-Naisaburi Ahmad An-Naisaburi Walid Maktab Qissasul Anbiya Sayyidillahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iya karena udah ya karena saya di suratul mustaqim suratul lazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang pertemuan ke 138 atau episode ke 138. Alhamdulillah masih dibikin istiqomah. Semoga ini menjadi jariah juga buat saya nanti. Iza mata adama in qata illa min salasin. Ilmu yuntafa'u bihi shadaqatin jariyatin aw waladun sholeh yad'u lahu. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat baginya karena diajarkan olehnya. Bagi yang punya kitab di halaman 71 paragraf ke paragraf keempat dari bawah, dari atas ya. Mulai dari bawah paragraf kedua. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala as-Sudiyu kana Jibrilu alaihi salam wallazi nadahu bi amrillahi ta'ala. Kata As-Sudi, karena Jibril menjadikan Jibril alaihissalam, dialah yang menjadikannya nadahu, mengajak kepadanya Ibrahim alaihissalam bi amrillahi ta'ala, atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Jibril turun itu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, gitu kata As-Sudi. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini ketika gunung-gunung, ketika bumi, ketika langit tidak diindahkan obrolannya, permintaannya oleh mereka kepada Nabi Allah Ibrahim. Kemudian malaikat penjaga air dan hujan. Kemudian malaikat penguasa angin. Kemudian barulah Jibril gitu, turun. Nah ini atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kata As-Sudi ini yang menyebabkan Nabi Allah Jibril turun itu atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan mengatakan Sayyidina Ali imam yang adil di timur dan barat, Sayyidina Ali dan Sayyidina Abdullah bin Abbas, laulam yakul wasalaman limata Ibrahim min bardiha. Kalau bukan karena keselamatan atas Ibrahim, pasti Nabi Allah Ibrahim ini mati karena kedinginan oleh apinya sendiri gitu. Bahasa akademisnya hipotermia, tapi kedinginan karena api gitu. Ini EMC kuadrat ya, probabilitas energi yang dicetuskan oleh Einstein. Ini sangat-sangat mungkin gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Bukan mencocokologi, kan ada banyak sekarang. Nggak perlulah Al-Quran di sains kan. Oh enggak. Justru kata Thomas Alva, bukan Thomas Alva Edison, siapa itu? Salah satu filsuf bilang justru sains itu mengikuti agama gitu. Ini para filsuf Renaissance yang bilang, awal pertengahan, saya lupa siapa itu filsufnya. Di filmnya Harun Yahya juga kalau salah nggak ada. Intinya sains mengikuti agama, bukan agama di sains kan, bukan. Belakangan ada beberapa, saya nggak menganggap mereka itu cendekiawan ya, bukan seorang, ya mereka hanya orang yang senang berdiskusi lah.
seolah-olah menafikan atau mensekularisme agama itu terpisah dari sains. Padahal sains itu mengikuti agama ya. Karena agama Islam bukan agama yang lain. Kalau agama yang lain iya bisa dinafikan. Berapa banyak bukti dari dalil-dalil ayat Quran maupun hadis yang dibetulkan oleh sains di masa depan kontemporer ini. Sama dengan MC kuadrat, massa kali kekuatan itu bisa jadi gitu. Bayangkan sebuah air bisa memotong besi, air dengan tekanan yang sangat kuat itu menjadi alat potong. Air kan sejatinya kan lunak ya, tapi dengan tembakan yang sangat kencang itu bisa memotong besi dengan sangat presisi. Jadi adalah sebuah kemungkinan perpindahan api yang panas berubah menjadi api yang dingin, itu sangat mungkin. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Analogi tadi ya, air bisa memotong besi. Lanjut. Walam yabik hayna izu naru fil ardi illa ta'ifa. Dan ketika itu terjadi, nggak ada sesuatu yang padam. Zonat anha tuni. Sungguh mengira bahwa api-api di seluruh dunia kala itu, jangan saya nih gitu. Jadi kan api yang membakar Nabi Ibrahim ini, Allah berfirman kepada api tersebut, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Sayyidina Ali dan Sayyidina Abdullah bin Abbas, hampir-hampir seluruh api di muka bumi ini, apakah kami harus memadamkan, apakah kami harus mendinginkan kami, apakah kami harus memadamkan kami? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Padahal firman ini hanya berlaku pada api yang membakar Nabiullah Ibrahim. Qala Ka'ab al-Ahbar, berkata Ka'ab al-Ahbar, Ruwiya Qatadah wa Zuhri, yang diriwayatkan oleh Qatadah dan Az-Zuhri, ma intafa'u ahadun minal ardi yauma izin binarin wala raqat an-naru yauma izin say'an illa usika Ibrahim alaihissalam. Peristiwa hari itu nih, kata Ka'ab al-Ahbar yang diriwayatkan dari Qatadah, ini mungkin probabilitasnya bisa kita ambil dua adegan ya. Bisa jadi manusia kala itu cuma ada kaumnya Nabi Allah Ibrahim ini gitu. Itu probabilitas satu. Atau ada manusia di muka bumi yang lain, tetapi di belahan bumi lain ini tidak bisa memanfaatkan api. Ini kata Qatadah Az-Zuhri. Jadi nggak ada yang manfaatin api kala itu kecuali digunakan untuk membakar Nabi Allah Ibrahim. Wala ihraqatun nar yauma izin say'an illa usika, kecuali ikatan wasako illa wasyak Ibrahim, kecuali ikatannya Nabi Allah Ibrahim ini. Kayak lah ya. Walam yabik yauma izin dabatin illa adfa'tu anhun nara illal
waziwa. Falizalika amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam biqatalahu wa samahu wasikon. Waisikon. Jadi hewan-hewan semua yang merayap atau melata itu berusaha untuk memadamkan api. Burung emprit, bahkan ada kisahnya itu burung emprit ya. Lidahnya kan kecil banget, meludah-meludah gitu ke apinya Nabi Allah Ibrahim ini. Ternyata hewan-hewan yang lain juga ikut memadamkan api gitu. Kecuali illa al-wazir. Kecuali cicak ini. Walizalika amrun Nabi, maka karena inilah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW biqatalahu untuk membunuh cicak tersebut. Wasamahu fawasik. Atau dengan fasik itu kan, fasik itu isim masdarnya, fawasik isim tasgirnya. Hewan binatang kecil, fasik yang kecil begitu. Hasan masdarnya, Husain isim tasgir, Tolib isim masdar, Tuailib isim tasgirnya begitu. Qala As-Sudi, kemudian berkata As-Sudi, fa'aghazat al-malaikatu bidabi Ibrahim. Fa'aghazat jamaknya berarti malaikat-malaikat, al-malaikatu bidabi Ibrahim, memegang kedua lengan Ibrahim. Fa'aqadathu alal ardi, kemudian dia diposisikan di atas bumi, di atas tanah. Faiza ainun ma'in, jadi itu ada posisinya di atas mata air. Wa wirdun ahmarin, dan bunga mawar merah. Wa narjus, dan bunga narsis. Bunga narsis ini bahasa akademisnya Narcissus daffodils. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini diselamatkan oleh malaikat. Api mengelilingi di atasnya, di bawahnya itu ada air, ada bunga mawar merah, ada juga bunga narsis. Gitu. Faqama Ibrahim fin nari sab'atu ayyamin. Dikatakan kalau Ibrahim alaihissalam berdiri atau menetap di situ finari, di dalam api, sab'atun ayyamin, 7 hari. Qala Minhal bin Amr, berkata Minhal bin Amr, qala Ibrahim khalilullah, berkata Ibrahim alaihi salatu wassalam, sahabatnya Allah subhanahu wa ta'ala, ma kuntu ayyaman qad an'am minni aisan fil ayyamil lati kunta fiha fin nari. Katanya ini begini, kata Nabi Allah Ibrahim, ma kunta, tidak pernah, ya, nggak usah pakai ya, astagfirullah ya. Ma kunta ayyamin, tidak pernah aku merasakan hari-hariku qad an'ama, yang lebih nikmat, minni, daripada nikmatku, aisan fil ayyami, segala sesuatu di dalam hari-hari, fil ayyami allati kuntu fiha finnari, di mana aku berada di dalam api, di mana
hari-hariku di dalam api tersebut, kata Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini justru sangat menikmati hari-harinya selama di dalam kobaran api tersebut. Yang dalam pandangan umatnya Namrus dan Azar ini, Nabi Allah Ibrahim ini bakalan gosong kebakar. Qala Ibnu Ishaq wa ghairuhu wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan kajian Qissasul Anbiya. Mari kita masuki segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, mari sama-sama kita tidak membeli produk-produk yang berafiliasi Israel. Produk orma, produk-produk hampers untuk sahabat-sahabat kita yang sedang merayakan puasa nih, dari ataupun apapun itu, produk-produk takjil, produk-produk untuk berbuka. Jangan pernah sama sekali kita membeli produk-produk yang berafiliasi kepada Israel. Kita sudah tidak perang. Dengan kita membeli produk-produk Israel yang berafiliasi kepada Israel, sama saja kita memberikan modal kepada tentara-tentara IDF dan Amerika untuk membunuh manusia-manusia di Palestina. Jadi jangan pernah membeli, atau kita masih sama dengan gerakan kita memboikot produk-produk Zionis Israel yang berafiliasi kepada Zionis Israel. Yang kedua, menanggapi polemik kasus yang sedang ramai mengenai fundraising yang dibuat oleh salah seorang ustadz yang tidak perlu disebutkan namanya, karena ustadz tersebut salah seorang pengacara yang merupakan mantunya, anaknya ini atau mantan istrinya ini menjadi murtad. Ustadz tersebut ini juga kemarin rame kisruh kasus fundraising pembangunan masjid sengketa tanah oleh ustadz ini juga. Dan ustadz ini juga yang sekarang lagi gaduh nih, masalah wakaf Quran di sana, di Mekah, di Masjidil Haram. Jadi solusinya adalah freezing dengan tidak bersedekah kepada ustadz tersebut. Saya, Tuan Guru Dery, menyarankan selama 6 bulan ini tidak melakukan donasi kepada ustadz tersebut selama 6 bulan ini, untuk memberi pelajaran kepada ustadz tersebut biar diintrospeksi. Dan kalian jamaahnya, jamaah tour travelnya ini kan, jadi ustadz tersebut ini mungkin mencari sampingan dengan fundraising jasa titip wakaf Quran di tempat yang Qurannya itu banyak gitu, bukan di tempat daerah-daerah terpencil begitu. Seharusnya wakaf Quran itu diberikan kepada daerah-daerah terpencil yang tidak ada Qurannya. Nah di Masjidil Haram ini orang banyak gitu, bahkan pangerannya sendiri, raja kerajaannya sendiri mewakafkan Quran berjubel-jubel gitu, terlalu banyak di sana gitu. Emang ini dasarnya money oriented gitu Ustadz ini. Saya kalau menjadi atau berafiliasi dengan tour travelnya, saya nggak pakai ustadz ini gitu, karena ini memalukan gitu. Ini kita Islam ini agama moral. Anggaplah ustadz tersebut amil gitu. Akan tetapi dari
observasi dari riset yang kita ketahui, lebih dari 50% mengambil profit. Seharusnya itu kan, ya anggaplah Ustadz ini sendiri gitu. Ustadz ini kan termasuk papan astaf lah ya. Dia dikategorikan sebagai amil. Dia hanya mengambil 12,5% minimal. Misal harganya 30 rial. Anggaplah 10 rial gitu, 10 rial. Maka dia hanya mengambil 1,2 rial. Jadi dia hanya menjual ke jamaah, jasa titipnya ini saya jual harganya 11,2 rial begitu. Jangan ngambil berlebihan. Ini kan money oriented ya. Ini bagi para tour travel atau tour leader yang mutawifnya ada jasa titip seperti ini, mending jangan jualan. Kalau ia ingin mencari uang sampingan, ya jangan fundraising. Fundraising itu bukan sesuatu untuk sifatnya itu sunnah gitu. Bukan sunnah juga sih, wajib gitu. Fardu kifayah kalau keadaan tertentu. Masjidil Haram itu termasuk masjid yang sangat banyak orang yang mau menyumbang di sana gitu. Tidak perlu di Masjidil Haram gitu. Intinya terlalu mengambil profit terlalu banyak, money oriented, dan tidak, ya Qurannya memang dikasih gitu, tetapi karena mengambil 50% dari 12,5% ini gede banget. Stres. Udah money oriented ya, bukan lagi ibadah tujuannya. Wala tastaru biayati samanan qalila. Janganlah menjual ayat-ayat kami dengan harga yang sangat amat murah. Mulai kalazina. Apa di Al-Baqarah itu? Karena mereka ramah arabihat tijaratuhum, menukar hidayah Allah dengan perdagangan dunia. Baik, lanjut yang ketiga. Segmentasi amar ma'ruf yang ketiga, saya ingin menanggapi tentang kasus Fandi Ramadan, ABK yang baru bekerja 3 hari, tidak tahu menahu di dalam kapalnya terdapat 2 ton narkoba. Kemudian jaksa penuntut umum memutuskan hukuman mati. Di dalam hukum pidana, cogitationis ponam nemo patitur. Niat baru bisa dipidanakan jika sudah diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan atau percobaan. Oging ponamin nemo patitur. Jadi orang yang gak ada niat mengantarkan narkoba, dia ini hanya bekerja begitu. Jadi saya harap kita kawal terus kasus Fandi Ramadan, ABK yang baru bekerja 3 hari ini. Kemudian karena di kapalnya terdapat 2 ton narkoba, kemudian dia dikambing hitamkan untuk kambing guling, dibantal gulingkan, dikambing hitamkan untuk dibunuh gitu. Padahal ini harusnya ya ABK-nya, harusnya ini kapten kapalnya. Siapa ini yang memberi izin gitu? Bukan si ABK. Orang baru kemarin sore yang 3 hari baru bekerja, dia hanya kerja gitu. Dia nggak tahu kalau yang dia di dalam kapal tersebut mengangkut 2 ton narkoba. Ini biasanya pengalihan isu untuk mengirim narkoba lagi. Ini permainan kartel besar ini, biasanya kayak gitu. Terhadap polisi korup menurut mensrea saya, gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi yang dikorbankan ini ABK-nya,
kaptennya sendiri aman gitu. Dan orang-orang yang ini bisa jadi 2 ton ini cuma pengalihan isu, selebihnya ada 20.000 ton lainnya gitu yang lolos gitu. Biasanya begitu ya udah. Jadi kita kawal terus kasusnya Fandi Ramadan agar keadilan benar-benar terasa di bumi pertiwi Indonesia. Saya rasa cukup untuk kajian malam ini. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahawwulu bihi bainana wa baina ma'syatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwina bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matina bi asmaina wa basarina wa quwwatina ma ahbabtana waj'alhu warisa minna waj'alhu sarun ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha allamana wa la tusallit alaina billahi yarhamana. Sampai bertemu kembali di kajian podcast Said Dery yang bermakna Tuan Guru Dery itu sendiri atau perkataan-perkataan Tuan Guru Dery. Ambil baiknya, buang jeleknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Peace out.